Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi Sakinah dari kelompok 11. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Yang pertama ada pengertian konflik. Konflik merupakan jenis khusus interaksi antar kelompok, di mana kelompok merasa bahwa usaha mereka untuk menyelesaikan tujuan mereka dihalangi oleh kelompok lain, sehingga tidak muncul kreativitas. Dengan kata lain, konflik mungkin meliputi tindakan permusuhan dengan beberapa aturan atau prosedur penentuan interaksi. Secara sederhananya, konflik dapat diartikan sebagai adanya dua keinginan yang berbeda atau lebih di mana situasi atau waktu yang bersamaan. Pembahasan selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya konflik. Ada 5 sebab, yaitu yang pertama kolaborasi. Kolaborasi terjadi ketika tujuan kelompok sangat penting dan dapat didamaikan. Yang kedua ada kompromi. Kompromi bertujuan untuk kepentingan yang moderat dan tidak mudah didamaikan. Yang berikutnya ada penghindaran. Penghindaran terjadi ketika tujuan kelompok tidak dipertimbangkan dengan kepentingan, tetapi tidak dapat didamaikan. Yang berikutnya ada pelanggaran. Pelanggaran ini terjadi ketika tujuan kelompok yang berinteraksi tidak dapat didamaikan, tetapi masing-masing penting. Yang terakhir ada akomodasi. Akomodasi terjadi ketika tujuan kelompok dapat didamaikan. Yang berikutnya ada bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik yang berasal dalam diri pribadi. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Yang berikutnya ada konflik antar pribadi. Konflik ini merupakan masalah yang serius bagi banyak orang karena sangat mempengaruhi emosi seseorang. Ada kebutuhan untuk melindungi citra dirinya dan harga dirinya. Yang berikutnya ada konflik antar pribadi dalam kelompok. Konflik ini dapat berupa konflik yang terjadi karena perbedaan latar belakang keahlian, atau konflik yang terjadi berdasarkan atas tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Terus, konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Berikutnya ada konflik antar kelompok dengan organisasi. Konflik ini meliputi 4 jenis, yaitu ada konflik vertikal, konflik horizontal, konflik staf, dan konflik peran. Yang terakhir ada konflik antar organisasi dengan organisasi. Konflik antar organisasi ini bisa terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan, maupun distributor. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Yahinur Fauzi. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya terkait dampak konflik terhadap perilaku kelompok dan cara mengelolanya. Dampak konflik terhadap perilaku kelompok. Nah, konflik dalam organisasi menimbulkan beberapa hal, baik segi positif, konflik bersifat konstruktif, maupun negatif, konflik bersifat destruktif. Dengan adanya konflik, dapat mengakibatkan muncul pertentangan atau permusuhan. Ada yang mundur dari perusahaan atau justru dapat meningkatkan motivasi dan prestasi. Konflik fungsional
berkaitan dengan pertentangan antar kelompok yang terjadi bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi organisasi. Konflik disfungsional berkaitan dengan pertentangan antar kelompok yang merusak atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Sebagian organisasi dapat menangani dan mengelola konflik yang terjadi sehingga memiliki dampak fungsional, sedangkan sebagian yang lain mengalami konflik pada tingkat yang lebih besar dari yang diinginkan, yang fungsional, dan prestasi akan membaik jika konflik yang terjadi dapat dikurangi. Sebaliknya, jika konflik yang terjadi begitu parah, maka prestasi organisasi mulai merosot. Perubahan perilaku yang terjadi intern kelompok itu sendiri. Salah satunya ialah meningkatnya loyalitas dan orientasi aktivitas. Nah, adapun perubahan yang terjadi di antara kelompok ialah menurunnya komunikasi dan penyimpangan persepsi. Manajemen konflik yaitu usaha seorang manajer atau pemimpin untuk meningkatkan produktivitas. Nah, adapun ada beberapa langkah untuk mengatur konflik ini agar dapat menguntungkan, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, mendorong konflik. Yang kedua, mencegah atau mengurangi konflik. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang sudah terjadi. Mengelola konflik antar kelompok ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, mencegah persoalan. Yang kedua, perundingan atau musyawarah. Yang ketiga, mencari lawan yang sempurna. Yang keempat, meminta bantuan pihak ketiga. Yang kelima, mengkoordinasikan kepentingan. Yang keenam, meningkatkan interaksi dan komunikasi. Yang ketujuh, latihan kepekaan. Yang kedelapan, koordinasi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik dengan dirinya sendiri. Seperti 1. Bingung dalam memilih tujuan. 2. Dilema akan pilihan. 3. Mendapatkan tekanan yang besar. 4. Bertentangan dengan hati kecil. 5. Ekspektasi tidak sesuai realita. Ini adalah contoh gambar konflik antar pribadi. Seperti 1. Perbedaan pendapat. 2. Kesalahpahaman. 3. Miscommunication. Ini adalah contoh gambar konflik kelompok dengan kelompok. Seperti konflik antara dua negara atas sumber daya alam yang bersama-sama diklaim. Konflik antara dua perusahaan dalam persaingan bisnis yang ketat. Konflik antara dua kelompok etnis dalam masyarakat yang bersaing atas kekuasaan atau sumber daya. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar konflik kelompok dengan organisasi. Seperti 1. Konflik gaji. 2. Perbedaan prioritas. 3. Ketidakcocokan budaya. 4. Kebijakan karyawan. 5. Keterlibatan keputusan. Selanjutnya, contoh gambar konflik organisasi dengan organisasi. Seperti 1. Persaingan bisnis. 2. Konflik kepentingan. 3. Perbedaan budaya organisasi. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Perselisihan kontrak. 6. Sengketa hukum.